Episode 6. Meninggalkanmu. Alvan membanting tubuhnya di samping Ara yang masih terlihat bekas air mata di kedua sudut matanya. Hilang sudah sesuatu yang berharga pada dirinya. Diambil tanpa paksaan oleh pria yang sangat dicintainya. Sedih, senang, semuanya campur aduk. Senang karena dia berhasil menyelamatkan Alvan dari pengaruh obat itu yang dosisnya lumayan membuatnya tersiksa. Dan dia telah menyerahkan kesuciannya pada pria yang dia cintai. Sedih karena dia tidak mendapatkan cinta selayaknya pria kepada wanitanya. Alvan hanya menyayangi Ara sebagai adiknya saja. Wanita itu menarik selimut hingga atas dadanya. Dia melirik Alvan yang sudah terlelap di sampingnya dengan memunggungi badan. Alvan, aku tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan perasaan ini padamu. Waktu saat aku ingin menyerah, keadaan menjadi seperti ini. Mungkin aku akan menjauh darimu suatu saat nanti. Batin Ara. Sedangkan di sisi Alvan, dia sebenarnya belum tidur. Pria itu merutuki kebodohannya yang telah mengambil kesucian adiknya sendiri. Berkali-kali dia mengumpat dalam hati. Tidak menyangka bahwa Ara masih perawan. Lalu apa yang akan dia lakukan setelah ini? Masih cukupkah dia punya muka di hadapan sang Dedi apabila Stephen tahu kalau putra pertamanya telah menodai adiknya sendiri? Cinta. Ya, Alvan masih sangat mencintai Ara. Bahkan perasaan itu kini semakin dalam ketika dia melakukan hubungan itu. Kenapa harus Ara? Kenapa dia tidak tidur bersama wanita tadi yang dimana telah menawarkan tubuhnya? Tidak. Alvan tidak mau tidur dengan wanita lain selain orang yang dicintainya. Yang ada dalam pikiran Alvan saat itu hanya Ara. Dan Ara yang membantunya karena dia tidak ingin kakaknya mati sia-sia karena kesakitan yang diakibatkan obat itu. Tapi mungkin mulai saat ini dia tidak berani menatap Ara lagi. Maafkan aku, Ara. Aku sangat mencintaimu. Karena keegoisanku semua berakhir seperti ini. Dan malam itu Alvan tertidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan harinya, Ara terbangun karena sinar mentari datang menyinari celah gorden kamar. Dia menggeliat sambil membuka matanya. Ara meraba ranjang sebelahnya. Di mana Alvan semalam? Tidur. Kosong. Kemana Alvan? Gumam Ara sambil melihat tempat itu. Ara berusaha bangun dan merasakan seluruh badannya sakit semua. Alvan banyak meninggalkan jejak di tubuhnya. Tapi rasa sakit itu tidaklah seberapa dibanding rasa sakit hatinya yang seakan dicampakkan oleh Alvan. Ara memijakkan kakinya ke lantai. Dia melihat di nakas ada sebuah surat dan obat anti hamil. Minumlah obat itu sesudah sarapan. Aku langsung pergi menuju kantor karena ada meeting dengan klien penting. Segeralah pulang dan istirahat. Oh ya, jangan menungguku pulang karena aku akan pergi ke Birmingham untuk waktu beberapa hari. Aku juga sudah meminta asisten rumah tangga untuk menyiapkan segala kebutuhanmu. Alvan, Ara meremas surat itu. Lalu dia mengambil obat anti hamil itu dan menggenggamnya. Alvin, aku sudah tahu apa yang ada di hatimu. Sebaiknya aku segera pergi dari sisimu, gumam Ara. Setelah itu dia masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ara masuk ke dalam apartemen. Dia langsung menuju kamarnya. Ara sudah bertekad untuk pergi hari ini. Dia mengambil koper dan membuka lemari pakaian. Ara tidak ingin tinggal bersama Alvan lagi. Setelah memasukkan semua pakaian dan barang-barangnya, Ara langsung keluar dari apartemen. Sedangkan di sisi lain, Alvan sedang berada di perusahaannya. Dia memanggil sekretarisnya dan meminta untuk menyelidiki tentang wanita yang bernama Hillary. Wanita yang dia temui pada saat dicelup karena undangan dari koleganya. Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Aku yakin bahwa Hillary juga sebenarnya korban, ucap Alvan. Serahkan pada saya, Tuan. Dalam waktu 3 hari semuanya akan beres, jawab sekretaris Alvan. Aku tunggu kabar darimu, Mel, jawab Alvan. Setelah itu wanita bernama Melissa itu keluar dari ruangan Alvan. Ara, sedang apa dia? Kenapa aku sudah merindukannya? Tapi aku belum bisa pulang karena harus segera menyelesaikan permasalahan di Birmingham. Guman Alvan, dia tidak bermaksud untuk menghindari Ara karena memang ada masalah di perusahaan cabang di kota Birmingham. Ara keluar dari taksi dan memandang bangunan yang menjulang tinggi di hadapannya. Baiklah Ara, mulai saat ini kamu pindah ke apartemenmu sendiri, ucap Ara. Kemudian dia menarik kopernya dan masuk ke gedung itu. Ara menyewa apartemen dengan uang yang diberikan oleh Stephen sang Dedi. Tapi dia tidak mengabari siapapun di USA bahwa dia memutuskan untuk tinggal sendiri sekarang. Lumayan cukup nyaman apartemen ini. Yang paling penting sekarang aku bisa menghindari Alvan.
Aku masih belum ingin bertemu dengannya lagi, gumam Ara. Seminggu kemudian, Alvin yang sudah menyelesaikan urusannya di Birmingham langsung bergegas pulang ke apartemen. Dia tidak sabar untuk segera bertemu dengan Ara. Sudah seminggu ini Alvin tidak menghubungi Ara sama sekali. Alvin membawakan hadiah untuk sang adik. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Ara. Kerinduan yang sudah tidak tertahankan dia pendam sendiri. Saat sudah sampai depan pintu, dia langsung membukanya dan berlari ke arah kamar Ara. Ara, aku membawakan sesuatu untukmu, seru Alvin saat membuka pintu kamar. Kosong. Kamar itu sepi, tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Dia melihat di sisi lemari tidak ada koper milik Ara. Perasaan Alvin tidak enak. Dia masuk ke dalam kamar Ara dan langsung membuka lemari pakaiannya. Semua pakaian dan barang-barang Ara tidak ada. Alvin menjadi sangat gelisah. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia mengambil ponsel dan memanggil nomor Ara. Tut, tut, tut. Tersambung, tapi tidak diangkat. Alvin keluar kamar dan mencari Ara di dapur. Di ruang TV dan di sudut manapun, tetap saja Ara sudah pergi. Ara, di mana kamu? Seru Alvin. Bersambung.